Selamat siang anak-anak, jumpa lagi dengan Budian dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan belajar mengenai pengelolaan sumber daya usaha. Dalam mengelola sumber daya usaha, kita gunakan alat-alat untuk mengelola sumber daya usaha yang ada. Antara lain, peralatannya yaitu 1. 6M 2. 4P 3. Pengambilan keputusan atau pohon keputusan. Yang keempat, analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Kali ini kita akan belajar mengenai alat dalam mengelola usaha, dalam pengelolaan usaha, yaitu 6M. 6M itu terdiri dari 6M. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau modal. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode atau metode atau cara kerja. Yang keenam, market. Menginjak yang pertama, kita belajar mengenai sumber daya manusia. Kita tahu manusia merupakan penggerak dari sumber daya yang lainnya. Dari 5 sumber daya yang akan kita pelajari berikutnya. Tanpa manusia, kita tidak dapat menjalankan semuanya, menjalankan sumber daya yang ada. Kita tidak dapat menjangkau tujuan dari usaha kita. Kemudian yang kedua, money atau modal. Modal dapat kita dapatkan dari 2 sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu dari pemilik usaha yang menjalankan usaha tersebut. Jadi, sebagian kekayaan dari pemilik usaha diinvestasikan ke dalam usaha yang dijalankan. Modal ini nanti digunakan untuk membeli bahan baku, menyewa atau membeli peralatan, kemudian mencari pangsa pasar, kemudian membayar tenaga kerja atau sumber daya manusia atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal atau sumber modal eksternal itu nanti dapat kita dapatkan dari pinjaman, dari pemberian atau hibah. Yang pertama dari pinjaman. Pinjaman itu nanti dapat kita peroleh dengan meminjam dari orang tua, dari kolega, dari bank, ataupun dari lembaga keuangan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah material. Material atau bahan baku itu merupakan juga sumber daya yang sangat penting. Misalnya saja bahan baku dari usaha kuliner yang kita jalankan. Kita membuat bakwan. Itu material atau bahan bakunya yaitu 1. Tepung, 2. Sayur-sayuran, bisa nanti loncang, cambah, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian bumbu-bumbu, kemudian minyak goreng, dan lain sebagainya. Itu contoh dari material dari bakwan.
Kemudian yang berikutnya mesin. Kalau mesin itu nanti adalah alat yang kita gunakan untuk berproduksi atau untuk memproduksi atau untuk memperlancar usaha kita. Kalau misalnya saja kita buat bakwan tadi, berarti peralatan yang kita gunakan adalah 1. Kompor, 2. Wajan, dan alat-alat masak atau alat pembuatan bakwan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau metode. Metode itu nanti adalah cara kerja pembuatan bakwan, mulai dari pemilihan bahan yang bagus. Bahan yang bagus untuk bakwan itu yang bagaimana? Oh, misalnya saja sayuran yang terpilih, kemudian tepung terigu yang bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya market atau pasar. Pasar adalah konsumen dari produk kita. Pasar yang akan kita jangkau itu siapa? Pasar yang akan mengkonsumsi atau yang akan menggunakan dari produk kita itu siapa? Untuk menjangkau pasar itu nanti bisa dengan berbagai cara. Kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian lihat ya, pasar online itu malah lebih menguntungkan daripada pasar yang biasa atau pasar yang tidak online. Ya, tuh. Itu sekilas tentang 6M. Kita lanjutkan besok lagi. Selamat siang. Selamat belajar dan pelajari pelajaran yang berikutnya.